Jejak sang komposer. Komposisi yang seringkali kita dengar ini nampaknya layak jika disebut sebagai lagu yang begitu mengharu biru, menghanyutkan siapa saja yang mendengarnya. Bahkan bisa jadi kita dibuatnya merinding, irama yang mengalir begitu lancar dan penuh ketakziman. Namun siapakah sebenarnya di balik lagu yang bertajuk Tanah Airku ini? Tanahku yang ku cintai. Dia adalah seorang perempuan yang dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 26 Maret 101 tahun silam, atau tepatnya pada tahun 1908. Dia adalah Sarijah Nyung Bintang Sudibyo. Namun, kita mungkin lebih mengenalnya sebagai Ibu Sud. Ya, perkenalannya dengan musik diawali sejak ia kecil. Bungsu dari 12 orang bersaudara, Putri Muhammad Nyung, seorang pelaut berdarah Bugis yang kemudian menjadi pengawal Profesor Dr. Mr. G.F. Kramer, seorang Indo-Belanda ini banyak diajari mengenai seni suara, musik, sampai belajar bagaimana menggesek biola oleh ayah angkatnya, Profesor Dr. Mr. G.F. Kramer, seorang pensiunan Vice President Hof Kejaksaan Tinggi di Jakarta. Setelah menamatkan pendidikan di Quick School Bandung, dalam kurun waktu antara tahun 1925 hingga 1941, Sarijah mengajar di HIS Petoyo, HIS Kartini, dan HIS Arjuna. Disinilah dia mulai mengajar anak-anak bernyanyi. Alasannya cukup sederhana, dia hanya ingin melihat anak-anak Indonesia lebih bahagia. Sebab pada waktu itu, dia sempat prihatin melihat anak-anak Indonesia yang tampak kurang bahagia. Dia pun berpikir, sebaiknya anak-anak Indonesia itu dapat menyanyi dalam bahasa Indonesia. Sebab tentu akan lebih menyenangkan daripada harus mengajarkan lagu berbahasa Belanda. Maka dia pun mulai menciptakan lagu untuk anak-anak Indonesia. Dan beberapa lagu ciptaannya antara lain Hai Becak, Kutilang, Kupu-kupu yang lucu, dan Bila Aku Besar. Selain itu, ia juga sempat menciptakan lagu patriotik Tanah Airku, Himne Kemerdekaan, Bendera Merah Putih, dan Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, damai suci kata berwira di seluruh pantai Indonesia. Lagu Berkibarlah Benderaku merupakan salah satu karya yang cukup fenomenal. Dalam kenangannya, dia menyebutkan jika lagu tersebut diciptakan setelah dia melihat kegigihan Yusuf Ronodipuro, seorang pemimpin RRI pada tahun-tahun pertama Indonesia merdeka. Yusuf selain dikenal sebagai seorang penyiar dan juga pendiri RRI, ternyata dialah orang yang sangat berjasa bagi negeri ini. Dia adalah orang yang membacakan naskah proklamasi untuk pertama kalinya melalui pancaran radio milik Jepang, Hosokyoku di Jakarta, yang disiarkan ke seluruh dunia. Hingga banyak negara tahu dan kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kenangan Ibu Sud terhadap sosok Yusuf Ronodipuro ini, terutama saat adanya pemaksaan dari pihak Jepang untuk menurunkan bendera merah putih yang berkibar di kantornya. Namun Yusuf tetap tidak bergeming meski di bawah todongan senjata api sekalipun. Dan itulah yang kemudian menginspirasi Ibu Sud untuk menggubah lagu Berkibarlah Benderaku. Ibu Sud adalah salah seorang di antara tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa di negeri ini. Bagaimana tidak, tercatat 200 lebih lagu yang telah ia gubah. Namun sayangnya, hanya separuh yang terselamatkan. Selain bermusik, Ibu Sud juga sempat ikut aktif dalam mengembangkan dunia seni peran. Pada tahun 1926, pada saat ia bergabung ke dalam organisasi Indonesia Muda, dia sempat pula mendirikan kelompok Tonil Amatir, sebuah kelompok drama pada masa kolonial Belanda. Dari kelompok Tonil inilah sebenarnya sejumlah uang hasil pentas mereka peroleh untuk membiayai penginapan mahasiswa klub Indonesia. Aktivitasnya sebagai seorang dramawati juga tetap ia asah dengan menggelar pementasan operet balet kanak-kanak Sumi di Gedung Kesenian, Jakarta di tahun 1955. Kali ini, ia dibantu oleh sejumlah kawan seperti Nani Lubis Gondo Saputro sebagai penata tari dan R.A.J. Sujasmin sebagai penata musiknya. Aktivitas lain yang dilakukannya adalah sebagai seorang pembatik. Perannya dalam pengembangan batik Indonesia sempat pula ikut aktif dalam merintis batik terang bulan konsepsi Bung Karno. Ia memang piawai membatik. Selain membatik, Ibu Sud sudah aktif pula mengasuh siaran anak-anak di radio. Pada tahun 1927, ia mulai mengumandangkan suara di Radio Nirom Jakarta. Radio inilah yang kemudian menjadi RRI pasca kemerdekaan. Hingga pada tahun 1962, ia masih sempat pula mengasuh siaran tersebut. Karena saking aktifnya di dalam organisasi pergerakan, Ibu Sud pun tidak luput dari ancaman maut. Bahkan pada tahun 1945, Ibu Sud pernah menjadi sasaran aksi penggeledahan oleh pasukan Belanda. Pada saat itu, Ibu Sud yang berada di Jalan Maluku nomor 36 Jakarta dikepung oleh pasukan Belanda. Namun, tetangga Ibu Sud yang kebetulan seorang Belanda meyakinkan mereka jika mereka salah sasaran. Sebab profesi Ibu Sud hanyalah pencipta lagu dan suaminya hanyalah seorang pedagang. Walaupun selamat dari penggeledahan tersebut, Ibu Sud dan seorang pembantu tetap harus bersusah payah membuang pemancar radio gelap ke dalam sumur. Dalam kehidupan pribadinya, Ibu Sud ternyata sosok yang sungguh bersahaja. Di masa tuanya, yang hanya ditemani anak dan cicitnya, ia tetap melakukan olahraga jalan kaki setiap pagi. Meski tanpa R. Bintang Sudibyo yang meninggal pada tahun 1954 dalam kecelakaan pesawat Boeing di Singapura, Ibu Sud dalam menjalani hari tuanya tetap bertekad untuk mencipta lagu dan membatik tanpa mempedulikan usia. Ibu Sud tutup usia pada tahun 1993 saat ia genap berusia 85 tahun. Kini mungkin sangat sulit untuk menemukan sosok seperti Ibu Sud. Dia adalah seorang ibu, seorang guru, sekaligus pejuang perempuan Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang
Demikian Jejak Sang Komposer, Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batu.